warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Halo, sudah standby teman-teman? Ini kedengaran ya suaranya ya. Selamat malam. Malam, Pak. Selamat malam. Apa kabar teman-teman? Pak Uli, apa kabar? Kabar baik, Pak. Oke, tes. Suara masih kedengaran ya? Terdengar, Pak. Oke. Wah, Mas Angga. Iya, Pak. Maaf, Pak. Baru masuk nih, Pak. Kemana aja? Iya, kemarin kan ikut bangkit. Terus kan katanya nggak semua mata kuliah di semester 6 itu apa di jadi kredit gitu. Jadi ada cuman beberapa mata kuliah doang sih, Pak. Jadi saya telat masuk jadinya. Oke, nanti beberapa mata kuliah ikut masuk. Ya, gimana acara bangkitnya? Gimana? Ya, kalau berkendala. Lancar ya, terus bangkitnya ya. Oke, gimana sudah standby? Oke, sudah standby semua teman-teman. Saya Mas Angga, siapa lagi? Saya Mas Andrian, bawa lihat teman-teman bagaimana. Sudah standby, Pak. Oke, semuanya saya izin hasil. Ya. Kita hari ini akan praktek sedikit terkait STL ya teman-teman semua ya. Nanti itu digunakan untuk kebutuhan mengangkat tugas teman-teman ya. Nanti semester minggu berikutnya untuk kasih tugas ya teman-teman semua ya. Terkait praktek hari ini ya teman-teman semua ya. Oke, untuk UTS-nya kita maunya apa teman-teman? Kita sepakatnya apa teman-teman? Mau bikin jurnal ya? Jurnal ya? UTS-nya mau jurnal atau gimana teman-teman? Yang reguler, Amanda ada ya? Mau kemana? Manda ada, Pak. Oke, terkait ETL itu ya ya, atau yang ada yang masih nanti saya coba sedikit ya, semua ya. Jadi kita di sini kita menggunakan aplikasinya Microsoft SQL Server itu sendiri teman-teman semua ya. Nanti untuk proses ETL-nya teman-teman menggunakan set data warehouse itu atau website ya teman-teman semua ya. Nanti teman-teman silakan lakukan import database dulu ke dalam SQL Server ya teman-teman semua. Nanti untuk source-nya kita akan
melakukan convert dulu terhadap data tersebut menjadi checklist, dan nanti bisa langsung gunakan ya atau teman-teman. Nanti dari Kemenkes itu kita akan menggunakan data source di teman ini, kita gunakan data source-nya yang berbasis Excel ya teman-teman semua ya. Jadi nanti dari CSV itu teman-teman dulu aja formatnya menjadi disesuaikan dengan kebutuhan data source yang akan ya. Oke, di kurang lebih data itu ada proses ekstrak, yang mana ekstrak itu adalah proses data source bisa berangkat ya, ada yang dari Excel, ada yang berbasis teks ya teman-teman semua. Tapi nanti hari ini kita akan coba praktek yang ya data source berbasis Excel ya teman-teman semua. Oke, tapi ini teman-teman sudah diinstal semua belum Excel setnya? Nanti itu kita gunakan untuk kebutuhan tugas ya teman-teman ya. Oke, suara saya kenapa? Saya belum install sih, Pak. Install dulu ya santai ya. Belum download juga, itunya di mana Pak ya downloadnya ya? Di Get Into PC juga boleh, Get Into PC. Get Into PC ya? Iya, Get Into PC. Apa nama ininya Pak? Software-nya? SQL Server. SQL Server. SQL Server ya. SQL Server versi berapa Pak? Disesuaikan aja dengan kebutuhannya Pak. Boleh yang dari Oh ya. 10, 12 silakan kita bisa tersedia. Mau nyobain 2010 juga boleh, tapi diperhatikan ya kalau di Get Into PC itu terdapat requirement ya, apa penjelasan detailnya dilihat aja detailnya itu disesuaikan dengan laptopnya nanti ya, supaya bisa berjalan dengan baik dengan memorinya teman-teman ya. Ya ada lagi pertanyaan ada teman-teman siapa lagi yang belum bisa? Mas Andrian, Mas Iqmal sudah bisa belum? Mbak Amanda, Mbak Dinda, Mbak Delia, Mbak Nurul. Sudah, Pak. Siapa itu? Mbak Amanda, Mbak Nurul. Manda, Pak. Amanda, Amanda sudah install. Sudah, Pak. Jadi kita akan coba menerapkan data warehouse ini SQL ya teman-teman semua ya. Saya jelaskan dulu teman-teman semua ya. Iya, temennya kemana sih, mau nih mana? Kok nggak mau? Kayaknya mau sama Fanya masih ada acara deh, Pak, yang di Jakarta. Oh, Yang di Jiok itu, Pak. oh, Gio. Oh, Iya, Pak. kalau si jadwalnya siapa tuh kemana? Siapa kemana siapa? Oh, oke, teman-teman absennya di grup aja ya. Absennya ya. Jadi nanti kita silakan yang belum bisa SQL set install dulu SQL setnya teman-teman semua yang belum download data setnya silakan di download dulu semua ya. Nah, saya sedang membuka aplikasi ya, jadi kita paralel langsung. Nanti tugasnya silakan teman-teman lakukan proses ETL menggunakan dataset data warehouse tersebut ya, data dengan Excel yang berbeda ya teman-teman semua ya. Jadi di nanti pada saat menggunakan proses convert dari ke CSV-nya akan mendapatkan dari Excel ya teman-teman semua. Untuk proses convertnya sempat saya ada di grup Telegram ya. Nanti lagi Mas Angga di grup Telegram ya, saya untuk convert dari bank CSV-nya ya. Oke. Iya Pak. Ya.
Pak, mau nanya Pak, ini SQL Server yang Express Edition bukan Pak? Saya download yang Boleh, yang penting di dalamnya itu terdapat fitur SQL Server Data Tool dan juga SQL Server Analysis oh ya, integrasi service ya. oke oke Pak. Kalau mau download di sini aja ya. Saya jelaskan ya untuk kebutuhan tugasnya teman-teman nanti ya. Siapa yang akan kita gunakan yaitu SQL Server Data. Halo, tes teman-teman sampai sini ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan teman-teman? Halo, tes? Enggak ada Pak, Putus ya? Nggak ada ya? Jelas ya? enggak ada Pak. Yang lain Jelas gimana? jelas. Teman-teman yang lain? Jelas ya? Oke, kalau jelas kita lanjut. Setelah teman-teman berhasil download data warehouse-nya, lalu teman-teman melakukan proses convert-nya. Proses convert-nya itu teman-teman di grup Telegram sudah saya share terkait alamatnya. Itu teman-teman bisa convert secara online. Di sini convert database-nya menggunakan bug ke CSV ya. Kita
Bakti CSP. Ada untuk yang online aja kita gunakan yang free. Ini ya, kita buka yang rebasedata.com. Oke, jadi pastikan dulu ya teman-teman sudah melakukan ini dulu ya teman-teman semua. Nanti teman-teman bisa paralel mengikuti prakteknya dan juga teman-teman bisa paralel untuk kebutuhan tugasnya teman-teman ya. Oke, sudah. Nanti di sini teman-teman bisa drag and drop your back file here or click to upload ya teman-teman semua ya di sini ya. Oke, jadi teman-teman klik aja di sini, nanti pilih filenya. Ya, yang ini teman-teman diklik ya. Yang ini ya teman-teman semua ya. Diklik. Lalu dipilih file bug yang sudah teman-teman download. Oke. Setelah itu teman-teman pilih convert ya di situ ya teman-teman. Oke, nanti setelah di convert akan terdapat hasil convertnya itu berupa file CSV. Nanti download, nanti sudah dapat pokoknya baru teman-teman lakukan proses ekspor ke dalam SQL Server Management Studio. Teman-teman buka di SQL Server Management Studio ya. Halo, teman-teman bisa mengikuti dengan baik atau tidak? Kalau tidak, tolong diinformasikan ya teman-teman semua ya. Bagaimana teman-teman semua? Bisa Pak, lagi proses download ini nih, yang file BAK-nya. Oke, yang lain bagaimana? Teman-teman yang lain? Dapat mengikuti dengan baik? Bisa Pak. Bisa ya? Oke, setelah itu sudah di-convert, sudah di-import ke dalam SQL Server, bug-nya itu yang di-import file bug-nya itu ke dalam SQL Server. Pertama, teman-teman lakukan klik kanan di sistem database, nanti akan menciptakan hasil database berupa architecture work sesuai dengan tahunnya teman-teman semua ya. Nah, nanti untuk prosesnya ETL seperti apa, nanti kita akan sampai bahas di pertemuan kali ini ya teman-teman semua ya. Oke, tapi sini sudah semua ya. Oke, jadi nanti fitur-fitur SQL Server yang kita gunakan adalah SQL Server Data Tools dan juga SQL Server Integration Service ya teman-teman semua ya. Oke, nanti untuk CSV-nya pilih satu file di situ yang teman-teman akan gunakan sebagai data source ya. Untuk contoh data source teman-teman yang untuk tugasnya ya. Nanti dirubah aja ke dalam format XLS-nya teman-teman semua. Nanti itu yang teman-teman gunakan untuk kebutuhan proses ETL ya teman-teman semua ya. Jadi data source itu teman-teman pilih aja dari hasil convert-nya itu, dipilih yang mana yang ingin teman-teman gunakan sebagai data source. Ya. Oke, cukup jelas? Oke, cukup jelas ya. Oke, nanti setelah teman-teman sudah dapat aksesnya, baru teman-teman gunakan fitur SQL Server Data Tools ya. Saya mau buka SQL Server dari laptop. Oke ya, cukup jelas ya. SQL Server Data Tools sudah dibuka. Sudah ya, saya subscribe dulu yang ini kita sampaikan materi dulu ya. SQL Server Data Tools Itu download dulu Pak. Enggak usah, data saya instalasi. Oh, di SQL Server udah ada ya berarti ya. Oke. Ya, jadi cukup di aja di run di pikirannya ya. Oke, jelas. Lanjut ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Oke, jelas. Oke, sekarang bagi yang sudah memiliki file XLS dan juga sudah melakukan import ke dalam SQL Server, sekarang teman-teman silakan buka SQL Server Data Tool melalui tombol run. Nah, teman-teman semua ya. Bagi yang sudah, bagi yang ketinggalan, diinfokan ya teman-teman, jadi bisa nanti saya ulang dari mana ketinggalannya ya.
untuk yang sudah install SQL Server dan sudah punya file address-nya, yang sudah punya file address, langsung teman-teman buka fitur SQL Server Data Tools. Ya. Jadi dikonfirmasikan bagi yang sudah atau yang belum, jadi biar saya tahu ya. Jadi kita pelan-pelan aja, jadi ya teman-teman semua ya. Ini akan kita gunakan untuk sebagai kebutuhan tugas ya teman-teman. Pak, mohon maaf Pak, bisa di ini nggak Pak, dipraktekin langsung Pak, share screen gitu Pak. Betul, nanti saya share screen ya teman-teman semua ya. Oh Tapi iya boleh. pastikan itu dulu ya, sudah terinstall dulu SQL Server-nya ya. Oke Pak, oke Pak. Oke, jadi biar nggak ketinggalan ya. Ini convertnya juga rada lama Pak ya? Contohnya kalau lama cari data warehouse yang di tahun yang beda. Siapa tahu ada yang juga ya. Oh ya Pak. Oke. Untuk materinya saya share screen ya. Ada yang masih ingat ETL itu apa? Ada yang bisa jawab? Mas Atil, ETL itu apa? Teman-teman yang lain? Ingat ya? Mau diulang Pak, suara Pak Anas jauh, agak sulit dengar. Oh, kalau sekarang sudah terdengar? Sudah Pak. Oh iya. Ada yang masih ingat terkait ETL? ETL itu apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab? Mau bantu jawab? Silakan. ETL itu apa? Ada yang tahu ETL itu apa? Boleh silakan. Mas April, ETL itu apa? TL ya Pak. Ya, screen-nya sudah kelihatan ya, screen-nya sudah kelihatan ya, teman-teman ya. Walaupun dikasih tahu ya, teman-teman ya. Ada yang mau coba jawab? Bantu jawab, silakan. ETL itu apa? Proses pemindahan data atau sumber ke ini apa namanya, warehouse, data warehouse-nya Pak. Oke, yang lain bagaimana? ETL itu kepanjangan dari apa, Mas April? Ekstrak ini Pak apa tadi? Ekstrak, transform sama load bukan Pak? Betul, extract, transform, dan juga load ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah dalam proses ini yang pertama kali kita lakukan adalah ekstrak ya teman-teman. Mengekstraksi Ya. ya. Yang kedua, ya, Transformasi. transform. Yang ketiga, Load. load. Ya. Oke ya. Jadi kurang lebih pertama yang kita lakukan ekstrak, transform itu terkait proses penyusunan data apabila ada data-data yang kita dapatkan dari data source itu masih belum bersih. Ya teman-teman semua ya. Oke. Ya. Mohon diinformasikan ya bagi teman-teman yang tidak mengikuti ya, yang apa yang ada bicara atau apa ya, supaya kita tahu ya teman-teman semua ya. Lalu berikutnya ada proses load. Jadi kita load ke dalam data warehouse-nya ya teman-teman semua ya. Jadi nanti loadnya itu dalam misalnya teman-teman menggunakan data A, jadi loadnya ke dalam data warehouse yang data A itu ya teman-teman semua ya. Oke, jelas ya. Oke, kita masuk ke materi. Selamat malam teman-teman semua. Oke, langkah-langkah ETL tadi yang pertama adalah kita ekstrak. Di sini kita ambil satu studi kasus yaitu dari file Excel. Pak, kalau seandainya data source dari file yang berbentuk berbeda bagaimana Pak? Bisa berbasis TXT disebutnya ini web file ya teman-teman semua, tinggal kita ganti aja data source-nya web file.
biasanya kalau file file itu kan datasetnya berupa txt, nah txt itu masih ya masih ya. Jadi dia menyesuaikan kita yang tadi kita seandainya data itu dalam txt itu masih belum bersih atau belum bisa menurut format itu masih belum bisa download ke dalam data warehouse, kita lakukan pembersihan data di transform itu. Ya. Kurang seperti itu teman-teman semua ya. Tapi di sini kita akan diskusi untuk satu contoh yaitu berbasis yang menggunakan data source-nya adalah Excel. Ya teman-teman semua ya cukup jelas ya. Oke, di sini apabila teman-teman ingin membuat data source sebagai contohnya, teman-teman bisa buat aja data source untuk contohnya Excel, di mana di sini ada beberapa atribut ya, ada atribut customer code, ada customer name, ada product forecast, ada quantity, dan juga ada amount, ada customer visit date. Teman-teman semua ya. Oke. Ini ada customer code, ada customer name, ada product forecast, ada quantity, ada amount, ada customer visit date. Karena di sini ada terdapat beberapa data ya teman-teman semua ya, ada 2, 3, 4, 5, 7, 8 ya. Ini yang kita gunakan untuk data source-nya. Ini akan kita load ke dalam data SQL, data warehouse yang ada di dalam SQL Server saya. Ya, oke. Oke, sampai sini paham? Pak, kalau datanya TXT gimana? Boleh, silakan. Jadi teman-teman perhatikan nanti antara data ini yang di download sama yang data yang terdapat yang terdapat di situ, apakah berbeda formatnya atau tidak? Jika berbeda, teman-teman lakukan proses yang transform disesuaikan dengan kebutuhan di dalam SQL Server sini. Oke, cukup jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Bagaimana teman-teman? Jelas Pak, jelas. Cukup jelas ya? Oke, kalau yang sudah SQL Server kasih tahu ya, yang sudah punya data source-nya kasih tahu ya teman-teman semua ya. Nanti teman-teman buka SQL Server Data Tool ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, tapi dikasih kode saya lewat chat ya biar saya tahu ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini buka SQL Server Data Tool, yang mana kita pilih file new project ya, new project. Oke, kita buat project baru dalam fitur yang ada dalam SQL Server Data Tools ya teman-teman semua ya. Nanti kita pilih Integration Service Project. Oke, jadi kita buat Integration Service Project ini. Nanti dikasih nama aja, disesuaikan misalkan B1, ETL1 atau apa, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan dan sedang teman-teman semua ya. Oke, nanti saya akan coba buka ya. Di sini namanya disesuaikan pet mana di tempat mana teman-teman simpan disesuaikan dengan folder yang teman-teman ya. Nah, setelah itu kita masukkan data flow tasnya ya teman-teman semua ya. Ini adanya di menu SSIS Toolbox ya, data flow tas. Nah, ini kita masukkan ya teman-teman semua ya. Nanti dalam data flow ini kita lakukan proses ETL teman-teman semua yang mana ada tadi dari data source, kalau transform dan juga plot di teman-teman semua ya. Ini ada di data flow ada tas ya. Ini harusnya teman-teman langsung praktek ya, tapi saya teman-teman yang udah bicara seperti saya nggak tahu siapa. Ini di simak ya teman-teman, ini untuk kebutuhan tugas ya teman-teman semua ya. Berikutnya presentasi ya. Nah, ini bagaimana mengikuti nggak Mas Andrian atau teman-teman yang lain mengikuti tidak? Mbak Lisa, Mbak Aulia, Mbak Delia, bagaimana Mas Laman, Mas Iqbal, Mbak Nanda, Mbak Nurul, Mbak Putri, Mbak Mili, bagaimana?
Oh, sepertinya laut standby ya, sedang standby hanya Mas April dan juga Mas Anda ya. Mas April dapat mengikuti? Sudah sampai sini belum, Mas April? Oh, sudah Pak. Sudah sampai sini? Sudah. Mas Ya Angga Pak. bagaimana? Mas Angga sudah sampai Saya sini? baru install ininya Pak, Visual Studio. Kirain cuman SQL Enggak, Server. enggak usah di install Visual Studio, enggak usah. Oh, SQL nggak Server usah. aja di install. Iya, SQL Server aja di install. Oh, iya, iya, iya. Nanti di dalam SQL Server itu ada fitur SQL Server Data Tool yang ini nih. Nah, SQL Server Data Tool nanti di run aja SQL Server Data Tool. Ini kita gunakan untuk proses ETL. Sudah dibuka SQL Server Data Tool-nya. Nanti itu dipilih bisnis intelijen ya, semua yang nanti akan diarahkan ke dalam window ini semua ya. Sudah ketemu? Ada SQL Server Data Tool-nya masih enggak? Saya pelan-pelan ya, teman-teman semua ya. Belum, masih proses, Mas Angga. Bentar Pak, saya kirim di chat nih Pak, screenshot-annya. Boleh. Kalau belum terinstall, berarti coba install lagi SQL Server-nya. Fiturnya barangkali bisa jadi belum terchecklist. Ya, kalau langsung geser oleh SQL Server. Oke, saya lihat ya, Mas Angga. Nah, gitunya. Yang lain bagaimana? Ayo, yang standby siapa? Ayo. Tugasnya nih nanti nih. Oh, diketik di run, bukan yang SQL Server Configuration. Jadi di run, ketik aja search-nya SQL Server, data tool, ketik gitu, Mas Angga. Oh, di search ya Pak? Ya, di search, di run aja, di klik run. Oh ya, Ada SQL Server data tool. bentar Pak, bentar. Kalau nggak ada, berarti ketiknya itu Mas Angga install yang bisa. SQL Server yang sudah jadi satu. Ketemu, sudah ketemu belum? Ya, harusnya ada kalau sudah masuk. Ini kalau ini biasa digunakan tidak sama dalam bank. Sudah ketemu Mas Angga? Yang lain bagaimana? Sudah ketemu belum? Sudah? Nanti di sini belum ya? Belum ketemu Mas Angga ya? Oke, aja ya. Belum ketemu Pak. Belum ketemu. Oh, berarti itu belum terinstall. SQL Server Data Tool-nya. Coba lakukan kita lagi install ulang lagi SQL Server-nya. Dilihat ya tulisannya atau diganti yang diganti di situ ya. Oh, Dari Pak. ya diperhatikan ya. Pak, instalasinya. Sudah. Setelah itu diklik 2 kali di tombol data flow ini. Kenapa kita klik 2 kali? Karena kita ingin proses di dalam data flow ya. Oke. Setelah diklik 2 kali dalam proses ETL yang pertama kali kita butuhkan adalah source-nya itu sendiri. Di mana di sini kita dalam menu accessible toolbox terdapat menunya ada source. Di sini ada beberapa source ya teman-teman semua ya. Karena kita menggunakan access source, jadi kita pilih yang access source ya teman-teman semua ya. Kalau kita menggunakan file source, kita pilih file source. File source itu biasanya berbentuk txt ya teman-teman. Saya bilang teman-teman semua ya. Oke, sekarang pakai menggunakan file txt tapi yang sesuai sama yang buat ini sebagai teman-teman silakan ya teman-teman semua ya. Ada juga ODBC source. Oleh DB source, ada raw file source, ada juga XML source. Disesuaikan ya source itu teman-teman apa ya, seperti ya. Karena kita di sini menggunakan Excel, kita pilih Excel source ya teman-teman semua ya.
Ini bisa diklik 2 kali, bisa kita tarik gitu ya teman-teman semua ya. Silakan. Ini nanti akan masuk ke data flow yang tadi kita ajar teman-teman semua ya. Semua ya. Ini ya tulisan ini ya. Ini ya. Oke, sudah? Ketemu? Ada source ketemu? Mau atau tidak? April ketemu? Ketemu nggak Mas April? Belum, Pak, belum, Pak. Belum ketemu? Oke. Cari SSC toolbox-nya. Diklik dulu data flow class-nya. Data flow. Biar masuk dia ke sini dulu nih, Mas April. Masuk ke data flow dulu. Sudah? Oke, silakan lanjut dulu. Silakan. Yang lain nggak standby ya. Yang lain gimana yang lain? Ikutin dia nih. Mbak Aulia gimana? Mbak Amanda? Aman, Pak. Ngikutin nggak? Aman. Ngikutin nggak nih prakteknya nih lagi di mana Mbak Amanda? Mbak Amanda lagi di jalan ya? Enggak kok, Pak, udah di rumah. Nah, nggak ngikutin ya prakteknya ya. Buat tugas nih nanti nih. Yo, udah belum? Infokan ya. Saya nggak ketinggalan teman-teman ya. Sudah? Tapi sudah? Udah ya? Bisa lanjut, Pak. Lanjut ya? Oke, Lanjut, Pak. lanjut. Oke, lanjut. Sudah ketemu ya? Jadi ada tidak aja order source ya. Ini order transport, pilih order transform. Kalau target destination, pilih order destination yang destination itu ya slotnya itu punya di mana. Nah, ya. Oke. Oke, kita lanjut. Kita masukkan source-nya kita itu berada di mana di dalam file Excel. File kita itu adanya di mana, di tab mana, semua. Klik aja 2 kali, tapi ya diklik 2 kali juga bisa, teman-teman. Kamu klik kanan juga bisa, di edit ya teman-teman semua ya. Di situ nanti akan tampil jendelanya ini, teman-teman semua. Di sini ada Excel file path. Nah, Excel file path ini adalah path-nya file Excel itu berada teman-teman saya, jadi di DOS di sini, di DOS-nya ini, di DOS diarahkan ke dalam tempatnya file Excel-nya itu ya teman-teman semua ya, dipilih file Excel-nya. Oke, lalu ini Microsoft Excel, Excel versinya ada Excel 2023, ini pilih terserah dicek saja terserah column name, di oke ya teman-teman semua ya. Oke, berikutnya karena ini nanti apakah koneksi source kita itu sudah berhasil atau belum, itu nanti teman-teman akan tahu setelah teman-teman melakukan klik pada column name of the Excel sheet ini, apakah dia tampil atau tidak. Kalau tampil berarti teman-teman sudah berhasil connect ke dalam source-nya teman-teman, ke data source-nya Excel-nya teman-teman ya, teman-teman semua ya. Jika belum berarti belum connect ke data source-nya tersebut teman-teman semua ya, teman-teman ya. Oke, cukup jelas. Ayo sudah pada tampil belum? Mas April, ketinggalan ya? Mas Angga lagi ngapain? Lagi install ini Pak, SQL Data Tools tadi. Oh iya, jadi tidak bisa ya. Di kayaknya terpisah itu Mas Angga misalnya yang SQL apa namanya SQL expert saja ya. Kalau di Ini harus install ini dulu Pak, Visual Studio Installer. Terus dari situ nanti ada Visual apa SQL Data Tools. gitu. Kalau lihat di sininya sih saya baca-baca di ininya di Iya, Microsoft. iya. Kalau dari Microsoft emang seperti itu sih. Apa jadi pada saat download di Microsoft ada beberapa di bagian aja itu kalau
kita lihat ini maksudnya ada Express, ada Tato, dan bawahnya ada itu ya. Kita juga sebenarnya bisa download sekaligus sih. Kalau dari database itu udah jadi satu dia, langsung masuk semua. Oh ini mah keberatan ini mah nantinya kamunya. Berat nggak nantinya? Kalau yang ini mah ganti aja. Malah banyak software Pak jadinya ya. Iya, mah jangan banyak software, jangan yang ini. Ganti aja yang dari database aja, pilih yang pakai Microsoft SQL Server. Itu malah jadi banyak software, udah gitu misalnya lumayan lama ini biasanya ini karena dia online. Ganti aja ya, Mas Angga ya. Oke Pak, ntar dicoba lagi Pak. Ya, diganti aja kesehatannya. Mas April gimana? Belum sih, Pak. Belum? Sudah sampai mana? Ngikutin nggak? Ngikutin nggak? Ngikutin lagi ngikutin. Enggak, maksudnya ngikut prakteknya nggak? Enggak. Iya, betul, Pak. Tapi sudah berhasil connect ke data source-nya? Belum. Hmm, Nggak tahu nih gagal load terus, Pak. gagal terus. Itu Ya. formatnya sudah XLS belum? Formatnya, filenya Format sudah apanya tuh, XLS Pak? belum? Format filenya. Oh, bentar-bentar ya, Pak. Iya, format filenya pastikan dulu XLS ya. Yang Oke, Excel oke. ya. Iya, oke. Tapi kan yang pas kita convert itu baru hasilnya CSV. Dan dulu formatnya ke dalam XLS. Nanti setelah dibuka Excel, coba buka dulu filenya sudah jadi atau belum, sudah betul atau belum gitu filenya, terus apakah ada error atau enggak. Langsung dibuka, dan kalau dia sudah sesuai atau tidak lah gitu ya, nanti baru melakukan koneksi ke data source kembali. Tapi kalau yang itu ketiknya koneksi ke data source sudah berhasil belum ya, ini ya nanti teman-teman klik aja di ini dokter ini kalau dia sudah sampai atau belum, titik yang ada di dalam teks tersebut. Sudah, Sapir sudah diganti formatnya dari SLS, SLS, On proses, Pak. proses. Itu harus download dulu kan, Pak? Kenapa? Harus download dulu atau yang ekstrak yang tadi tuh yang pakai web tadi. Nggak usah download lagi, langsung aja langsung pakai internet itu sudah ada asal tuh ya JSP. Pilih aja salah satu yang mau dipakai yang mana, karena ada beberapa tuh JSP-nya. Ya, Heeh. ambil aja Ya. yang mana, misalnya ambil yang customer, misalnya yang customer. DBO, Oke. DIM, customer ambil aja copy, yang itu diganti aja CLS, di copy pindahin ke tab mana, itu yang buat pakai. Oke. Ya, Ya, Pak. itu diganti extensionnya, ganti SLS saja formatnya. Dari ganti SLS nanti coba buka filenya isinya gimana, apakah sudah rapi atau belum. Sudah dipilih filenya, pilih aja yang DDO di customer atau apa disuruh namanya. Sudah? Belum ya? Masih proses ya? Masih on proses, Pak. Bisa dilanjut. Ya, ya. Tapi situ sudah ya, sudah SLS sudah ya, lagi buka ya. Ya, oke, saya lanjut ya. Iya, Pak, betul. Lalu saya lanjut. Nah, apabila koneksi ke data proses sudah berhasil, teman-teman disesuaikan di dalam dataset itu, di dalam data source itu, apakah ada data yang belum sesuai formatnya untuk di-load ke dalam database tersebut atau sudah sesuai teman-teman semua. Apabila belum sesuai, teman-teman lakukan proses transformasi datanya. Misalkan kalau untuk data di sini kita ingin mengkonversikan mata uangnya, misalkan kalau datanya ya mata uang AS ya, kita konversikan ke mata uang AS ya semuanya, dan juga kita ingin konversikan ke dalam huruf besar. Oke. Nah, di sini kita pilih, ini adalah delete column ya, delete column ini function ini nanti menggunakan itu ya. Oke, atau kita ingin mengubah transformasinya apa, bentuk pembersihan data bentuk ibaratnya supaya datanya itu prosesnya apakah
ini robot dalam akan disesuaikan dengan apa ya. Ada juga order transfer diklik aja mana teman-teman kebutuhan akan data itu supaya sesuai dengan formatnya itu atau ada internet apa terkait untuk datanya itu untuk disesuaikan ke dalam data website itu semua ya. Karena ini kita menggunakan mata uang AS, kita pilih kalau dilihat di sini kita masukkan. Ini kita memiliki itu kita memiliki nama kolom yang disebut jumlah dan jumlah tersebut dalam mata uang rupiah. Kita memiliki nama kolom ini ada India ya teman semua ya. Nah, ini ya, yang diproduksi ke jumlah USD sehingga untuk melakukan isi kita akan tag dan development dari asset toolbox. Jadi kita ubah ke dalam atau AS ini contoh aja teman-teman ya. Nanti disesuaikan aja dengan data source teman-teman semua. Apabila ada yang disesuaikan dengan format yang di dalam data source di transformasi datanya. Sesuaikan aja teman-teman semua ya. Ini kita bahas data ini besar. Ya, oke. Untuk menghubungkan antara proses source dan juga transformasi data, justru pada teman-teman klik dulu di data source itu diklik, nanti dia akan ada dua garis merah dan juga biru yang tanda panah itu. Jadi dari data source itu yang tanda panah biru itu teman-teman tarik ke transformasi data. Nah, pada saat teman-teman klik dari kolom ini klik 2 kali aja ya, nanti dia akan tampil ke dalam data flow ya teman-teman ya. Jadi teman-teman udah punya 2 nih, udah punya data source dan juga dari kolom. Untuk penghubungannya kita tarik tanda panah biru itu. Tanda panah biru itu kita tarik ke dari kolom itu supaya saling terhubung ya, bisa itu ya teman-teman semua ya. Oke. Jelas ya. Oke. Ini dari kolom. Nah, ini ya sebenarnya kita tarik aja ya kalau kita gambarnya. Nah, ini jadi pada saat kita ini juga sama ya teman-teman ya. Teman-teman untuk melakukan editornya teman bisa klik 2 kali atau klik kanan edit ya teman-teman semua ya di sini ya. Jadi di sini teman-teman tinggal diklik aja di kolom ini nanti tidak akan muncul kursor mouse ya teman-teman, jadi klik aja di sini USD amount contohnya ini contoh aja ya. Tadi teman-teman apa proses informasinya apa silakan disesuaikan aja ya teman-teman ya. Oke, ini kita data source-nya apa disesuaikan. Ya, ada data kolom kita akan tambah dan ada amount untuk rumusnya dia ke mata uang AS teman-teman tadi ya. Oke. Ini untuk proses transformasinya contoh yang oke. Ini ya, ini penjelasannya. Mohon dibilang dulu karena kami ya selesai, tinggal simpan aja teman-teman semua ya. Oke. Nah, kita sudah punya satu transformasi, yaitu transformasi pertama kita ubah mata uang rupiah ke dalam mata uang AS tersebut semua ya. Oke, lalu kita lanjut ke transformasi kedua, itu ke dalam huruf besar ya teman-teman semua ya. Kita cari yang upper ini karakter supaya jadi berubah ke dalam huruf besar. Di sini tinggal diklik aja teman-teman semua ya. Apa nama kolomnya? Untuk cash ini kita menggunakan huruf besar. Itu saja cash ini upper kalau kita sebutkan transformasi berubah menjadi ke dalam huruf besar dengan proses transformasi yang kita masukkan ke dalam desain kita, desain detail kita punya semua ya. Oke. Oke, nanti disesuaikan dengan data source teman-teman ya. Oke, karena sudah kita lakukan, kita sudah buat desain detailnya, berarti selesai dengan proses transformasi tersebut. Oh ya. Oke. Oh ya, untuk data source juga nanti teman-teman bisa lakukan review ya, kalau tidak salah itu ada tombol reviewnya di sini yang ketika teman review apa ada isi daripada data source itu isinya teman-teman ya ya. Oke, yang sini ada pertanyaan terkait transformasi? Cukup jelas?
Teman yang lain bagaimana? Ayo, sudah bisa mengikuti atau belum? Mbak Alisa, bagaimana Mbak Alisa? Mas Andrian? Saya belum dengar suaranya nih, Mbak Alisa, Mas Andrian gimana nih? Coba saya mau dengar suaranya. Mbak Alisa, Mas Andrian, ayo chatnya juga boleh atau suaranya juga boleh. Mbak Aulia bagaimana? Mbak Delia? Ayo, mana konfirmasinya nih? Mas Ramlan, Mas Iqbal bagaimana? Mbak, Mbak Nurul bagaimana? Mbak Putri, Mbak Yuri bagaimana? Yo, saya belum dengar konfirmasinya nih dari teman-teman nih. Ayo, pada kerja ya. Ya, pada kemana nih teman-teman nih? Mbak Dinda, aman Mbak, cuma menyala motif di downloadnya jalan apa? Oke, yang lain bagaimana? Ayo, konfirmasinya. Kita saya lagi sakit gigi. Ya, Mbak Alisa sakit gigi cepat sembuh Mbak Alisa ya. Oke, mau yang makan coklat kali sama permen makanya sakit gigi yang Mbak Alisa ya. Luar biasa. Oke, cepat sembuh ya Mbak Alisa ya. Oke, yang lain bagaimana? Kak Nurul, Kak Widuri, Kak Putri, belum bisa kasih kabar ya. Oke, Mas Iqmal, Mas Ramlan bagaimana? Mbak Aulia, Mbak Delia, sepertinya hari ini bisa jadi banyak yang kurang enak badan juga ya. Oh, masih ya. Oke. Nih, di sini ya, saya share lagi, saya chat lagi. Namanya getpintervisi.com. Tadi apa saja langkah-langkahnya yang masih ingat ya? Pertama, kita download dulu aplikasinya teman-teman. Aplikasi kita download, lalu kita download data warehouse-nya. Data warehouse kita download sudah, lalu kita persiapkan untuk kebutuhan data source-nya. Lalu kita persiapkan untuk kebutuhan tempat kita load datanya. Ya, teman-teman semua ya, pertama kita load dulu datanya kan bak itu kan masih dalam formatnya SQL Server itu sendiri ya. Kita bisa langsung lakukan install database ke dalam SQL Server itu ya teman-teman semua ya. Jadi bisa langsung di install gitu aja. Ya, tapi jangan lupa teman-teman download dulu database itu di Microsoft itu tadi ya teman-teman semua ya. Oke, untuk data source-nya apa? Silakan teman-teman, karena kita menggunakan Excel, bisa konvert dulu filenya pakai itu ke CSV ya tadi alamat itu ya. Itu juga sempat saya juga di grup ya. Tapi jika teman-teman sudah terhapus atau apa, tolong ditanyakan kembali ya ke dalam grup itu semua ya. Oke, sudah dapat CSV-nya dan berbasis kebutuhannya ada Excel dan yang diminta pada saat kita klik Excel itu adalah buat teman-teman ubah dari CSV format CSV itu ke dalam XLS. Bisa teman-teman ganti extensionnya XLS. Apabila ingin ngecek udah benar atau belum filenya, dibuka aja file XLS-nya ya. Oke, apabila belum betul berarti teman-teman lakukan ubah formatnya. Caranya teman-teman buka dulu ke TXT, dari TXT dibuka file Excel yang baru, di copy paste selalu disimpan dalam bentuk Excel. Ya. Jadi file Excel-nya teman-teman semua ya banyak. Pokoknya kita usahakan supaya bisa dalam extensinya XLS ya teman-teman semua ya. Apabila masih belum berhasil tadi yang connect tadi ke data source-nya, berarti formatnya itu belum diterima oleh si aplikasinya itu teman-teman semua ya. Hanya ya. Oke. Oke, lanjut ya. Oke, saya lanjut.
Nah, gitu. Yang berikutnya proses load ya teman-teman. Load data ke SQL gimana? Nah, teman-teman pilih yang order destination. Ya, teman-teman sini ada order destination, pilih yang ado.net ya, teman-teman semua ya. Nah, kan di sini kita akan punya sudah apalagi database, teman-teman sudah punya tuh untuk load ke datanya itu ke dalam database itu. Nah, kita tentukan dulu kita mau load datanya di mana ya, teman-teman semua ya. Kalau untuk load data SQL itu berarti kita perlu lakukan koneksi ke servernya itu, ke SQL server itu. Jadi teman-teman kalau untuk lihat nama servernya, ketik aja, klik buka dulu SQL Server Management Studio. Caranya sama, teman-teman klik run, ketik aja SQL Server Management Studio, nanti open kalau teman-teman ingin lihat nama servernya apa. Karena pada saat teman-teman buka SQL Server Management Studio, teman-teman diminta masukkan nama server teman-teman, dia akan ada tampil secara itu nama servernya apa ya teman-teman semua ya. Nanti kita butuhkan untuk melakukan koneksi ke SQL Server ini teman-teman semua ya. Oke. Gimana Mas April? Sudah sampai sini belum? Belum? Belum, Pak, belum. Belum ya? Saya tungguin atau gimana nih? Dilanjut dulu aja, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, kalau ada pertanyaan langsung diinterupsi aja teman-teman ya. Oke, ini tadi ya. Setelah teman-teman dapat nama servernya, teman-teman masih kurang desainnya kan? Teman-teman baru punya ekstrak, baru punya transform. Satu desainnya lagi apa? Load. Teman-teman tambahkan load desainnya itu. Jadi kita punya desain ekstrak, transform, dan juga load. Semua ya, itu adanya di tadi sudah disebutkan yang destination, teman-teman tidak aja .net destination ini diklik 2 kali aja, nah atau diklik juga bisa ya. Desain yang sudah teman-teman buat, yang teman-teman buat 2 tadi ya, outsource dan juga transformnya ya. Oke, nah, nanti setelah teman-teman lihat itu sudah ada 3 desain nih di sini nih, tapi kan masih ada satu desain lagi yang teman-teman belum tentukan di mana teman-teman mau load datanya itu, di server mana teman-teman mau load data itu, dan di database mana teman-teman mau load datanya itu semua ya. Jadi kita setting lagi di destination ini, kita akan settingnya ini, teman-teman bisa klik 2 kali atau klik kanan edit juga ya teman-teman semua ya, dan lebih seperti itu ya. Nah, ya. Nah, ini ya teman-teman semua ya. Nah, ini ya. Tadi sudah kurang lebih ya, klik kanan, pilih edit atau klik 2 kali juga bisa ya teman-teman. Nanti di situ masukkan nama server tadi teman-teman dapatkan setelah hasil buka SQL Server Management sendiri, masukkan ke situ namanya. Pak, nama server yang mana Pak? Apakah yang titik slash itu? Biasanya itu nama server sesuai dengan nama komputer yang kita buat pada saat proses instalasi itu yang ada di desktop. Kalau di itu berarti kalau seandainya teman bingung Pak nama server yang mana, deskripsi aja nanti kita sama-sama. Nah itu saya kasih tahu dah teman-teman ya. Nanti di copy, dimasukkan nama servernya, diketik manual aja kalau saya nggak di copy, ketik manual apa nama servernya, masukkan. Nah, Pak kalau mau ngecek apakah datanya itu kita itu sudah berhasil terkoneksi ke destinasinya atau belum, di situ ada test connection, teman-teman klik aja test connectionnya, atau teman-teman bisa klik yang drop down-nya itu apabila sudah terkoneksi, database yang ada di dalam server itu akan terdetek oleh di dalam window dialognya itu ya teman-teman, saya akan terdetek ya ada database apa aja di dalam si servernya itu ya teman-teman semua, kurang seperti itu ya teman-teman semua ya. Oke, lalu klik oke. Nah, setelah tes koneksi sudah berhasil, tinggal diklik oke. Pak, kalau tes koneksi belum berhasil, gimana Pak? Ya berarti nama servernya bisa jadi belum sesuai, teman-teman semua. Bisa jadi ya, atau besar kemungkinan bukan besar kemungkinan ya, biasanya itu nama servernya memang belum sesuai, karena jika sudah sesuai harusnya pas di tes koneksi langsung berhasil. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah kalau sudah tes koneksi berhasil, sudah gimana Pak? Lakukan koneksi. Tadi kan teman-teman baru punya 2 desain tuh, baru teman-teman lakukan di source dan juga di transformnya ya teman-teman semua ya.
Sama lakukannya tinggal teman-teman untuk melakukan konsep di teman-teman di track yang tanah birunya itu ke desain destinasinya itu teman-teman semua ya. Oke, cukup jelas. Bagaimana teman-teman? Siapa lagi yang sudah mengikuti selain Mas April, Mas Angga sudah selesai belum? Kita tugasnya nanti teman-teman buat desain Lagi ETL ya teman-teman tampak. ya. Kenapa? Lagi style, yang lain bagaimana? Sama masih style juga. Nah, kalau untuk ngeceknya gimana Pak? Pak, saya udah jadi nih Pak, jadi sini Pak, sudah berhasil oleh sebuah Pak antara source dan juga transform dan juga destination. Nah, teman-teman tinggal klik run aja kalau nggak klik kalau nggak teman-teman bisa tekan F5 atau klik run yang ada di atas tuh, di atas si AP di atas siapa data tuh yang sudah kita tadi tuh di atasnya desain teman-teman ya. Nanti klik run aja tunggu sehingga proses runnya itu selesai dan nanti akan terlihat hasil dari proses settingnya teman-teman itu semua ya. Oke, kalian sudah itu ya teman-teman semua ya. Oke, ada pertanyaan? Atau ada apa? Silakan. Tugasnya ingat teman-teman ya. Teman-teman buat desain ETL. Silakan teman-teman pilih data source-nya menggunakan yang sudah teman-teman lakukan konversinya. Kan teman-teman sudah punya tuh, konversinya tinggal dipilih aja. Nanti mau di load di data warehouse yang ada di dalam SQL Server yang buat teman-teman install saat ini juga ya teman-teman semua ya. Ada pertanyaan untuk tugasnya atau untuk gimana teman-teman? Mas April, Mas Angga ada pertanyaan nggak? Ini yang ceweknya saya belum dengar suaranya nih lamanya doang. Amanda sehat selalu, semangat 45. Ya, bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau kita bilang ya teman-teman ya, ini saya mau buka SQL Server data tool-nya. Kayak sepertinya berat ini di komputer saya ini, jadi agak lemot ini. Cara bukanya gampang sebetulnya teman-teman ya. Teman-teman kalau dari select server, teman klik aja di run di SQL Server data tool. Ya. Yuk, ada pertanyaan? Ada yang sudah selesai mengikuti, sudah jadi desain ETL-nya? Siapa? Boleh di-share. Kalau ada pertanyaan boleh di-share sini juga, nggak apa-apa, silakan. Bisa sambil coba buka ya. Saya pada datanya ya. Klik aja. Ada pertanyaan? Mas Angga, sudah? Selesai? Coba saya yang bertanya nih, yang menyimak Eh, aja. belum Kenapa Mas Pak, Angga? dikit lagi Pak. Oke, dikit lagi. Oke, saya izin tanya ya buat teman-teman ya yang tadi Bel- katanya menyimak aja. Kenapa Mas Angga? Banada. Enggak Pak, enggak Kalau udah. Tadi lagi oh, dikit lagi sih. sudah ketemu ya. Oke, Mbak Nada. Tadi kita kalau kita mau melakukan proses ETL yang dibutuhkan apa aja Mbak Nada? Yang menyimak aja saya tanyain satu-satu.
Soalnya teman-teman gila standby-nya nih, jawab lewat chat aja ya. Tadi yang nyimak ayo. Pak Widuri bagaimana? Oh, masih di luar. Oke, kalau masih di luar hati-hati ya di jalan. Siap. Oke. Kalau begitu, kalau masih di luar. Jadi untuk tugasnya ada pertanyaan nggak nih, teman-teman? Ada yang udah selesai? Mas April sudah selesai? Belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, mantap. Ada kendalanya di mana, Pak? Mas April? Di format XLS ya ngerubahnya ya? Iya, betul. Memang itu butuh apa namanya prosesnya. Kita sebenarnya kayak tadi ya, itu filenya itu misalnya dibuka dulu nih CSV-nya. Mas April buka dulu CSV-nya udah dibuka belum? Bentar, Pak. Ya, CSV-nya dibuka dulu, terus Mas April buka file notepad dari CSV, copy dulu ke notepad-nya. Oke. Sudah. Karena ya ini kita lakukan karena banyak ya. Terus kita habis itu buka yang file CSV tadi sudah, terus di kontrol A dihapus. Yang CSV tadi dihapus, tapi pastikan yang sudah tercopy di notepad ya. Sudah belum? Bentar, Yang Pak. di CSV tadi dihapus. Ya, tapi jangan disimpan dulu ya. Dihapus dulu, sudah. Tapi pastikan sudah terhapus yang di CSV tadi. Sudah? Setelah Oke. itu yang di notepad, di kontrol A lagi, di copy. Di copy sudah, dipindahkan lagi ke CSV tadi. Tapi jangan disimpan dulu. Nanti simpannya save as saja. Sudah di copy, sudah dipakai ke CSV tadi belum? Sudah? Sudah dipakai Halo. ke CSV. Nah, setelah itu di save as. Oh, di save as. Di save as SLS, pilih file yang tipe filenya itu 97/2003 atau yang XLS ya tipe filenya. Sudah berhasil belum di save as-nya? Oke, Pak. Sudah berhasil. Iya. Nah, setelah itu masuk kembali Baru ke data tool tadi. Masuk kembali. baru diupload itu ya, Pak ya. Betul, baru di browse di situ. Nah, kalau seandainya masih ada kendala, dihapus dulu tuh yang tadi desain yang pertama itu dihapus, terus dibuat ulang lagi desainnya. Diklik, dimasukin lagi kembali, itu dihapus dulu, terus dimasukin kembali, terus di upload. Lakukan proses tadi, uploadnya bisa klik 2 kali lagi di desainnya itu, di desain yang source-nya itu, klik 2 kali, terus pilih di browse lagi filenya itu ke dalam desain data source-nya itu. Sudah belum? Kan proses, Pak. Oke, boleh sambil di share screen juga nggak apa-apa, biar tahu saya. Bentar, soalnya Boleh jaringan sambil share screen juga. lagi berat. Lagi berat juga ya. Oke. Iya, iya. Jadi tugas itu ya, jadi teman-teman silakan buat desain ETL nanti dipresentasikan di berikutnya ya, semua ya. Oke, Pak. Nanti kalau ada kendala saya confirm lagi ya, Pak ya. Sudah sampai mana? Sudah sampai desain upload filenya? Belum, Pak. Belum? Oke. Tapi sudah jadi file Excel-nya tadi sudah. Harusnya sudah ya, Pak ya. Tadi Harusnya sih udah sudah. ngikutin instruksi dari Pak ya, dari Pak apa namanya, Pak Anas. Iya. Harusnya sudah ya. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau teman-teman kesulitan, masih belum berhasil koneksinya, berarti format yang filenya itu masih belum sesuai dengan si aplikasi.
itu teman-teman bisa melokot dari PC. Pak, Untuk Mas Angga gimana? Boleh. iya Pak, izin keluar dulu nih Pak, mau restart dulu, harus di restart kayaknya nih. Komputernya harus di restart. Ya Iya itu Pak. bisa jadi karena tadi kali itu misalnya visual langsung banyak itu langsung. Iya, saya restart dulu Pak ya, izin ya Pak. Ya silakan. Oke. Oke, yang lain bagaimana? Masih belum bisa standby? Belum ada tanya jawab nih dari teman-teman nih. Oke. Mana ada nanti minta tolong teman-teman dibuatkan Google Drive-nya ya untuk kebutuhan pengumpulan tugasnya ya teman-teman ada ya. Set dah. Ya nanti teman-teman kumpulkan di Google Drive ya, nanti minta tolong Banada atau teman-teman yang bisa buat Google Drive-nya ya teman-teman semuanya, nanti tugasnya diupload di situ aja ya. Nanti biar kita bisa sama-sama diskusi ya di minggu berikutnya teman-teman semua ya. Cepet. Kenapa Mas April? Hah? Oh, Kenapa? enggak. Maaf. Oke nih, tidak ada pertanyaan lagi teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup nih pertemuan kita pada hari ini. Bagaimana teman-teman? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, bentar Pak. Nanya sedikit Pak. Kita UTS mau apa nih Mas April nih? Bikin jurnal mau Hah? praktek teori? Jangan praktek Pak. Jangan praktek Pak. Saya izin nanya bentar Pak. Boleh SQL silakan. servernya di sini harus ada ininya nggak Pak? Apa namanya? Apa mau nanya tadi? SQL servernya ini harus tahun berapa gitu nggak Pak? Ada itu nggak? Halo? Halo. Maksudnya SQL Server itu tahun berapa apanya? Mas pertanyaannya tuh. Ya kalau kemarin kan kita install SQL Server yang kemarin deh ya Pak, yang buat itu yang mana? Yang lalu minggu lalu itu kan SQL Server berapa sih? 2019 kalau nggak salah ya. Nah itu harus di-upgrade Kak. Di-upgrade ke mana maksudnya? Nah, kita untuk ekstraknya tadi kita bisa pakai SQL Server Management Studio nggak sih Pak? Oh, jadi gini Mas April. Pada Hmm, saat kita melakukan proses instalasi SQL Server, itu kan ada pilihannya tuh step by step. Ya, betul, betul kan? Nanti di step by betul. step itu akan ada pilihan fitur SQL Server mana aja yang mau diinstal. Betul nggak? Hmm, Jadi diperhatikan fitur-fiturnya itu SQL Server-nya. Karena kita ingin menggunakan SQL Server Data Tool, jadi kita klik yang fitur yang paling atas tuh, yang kebutuhan untuk Data Tool. Dan juga integrasi service-nya diperhatikan, fitur di checklist, sudah di checklist. Tuh, kalau sudah di checklist, baru kita step berikutnya, disesuaikan step by step. Jadi pada saat kita melakukan proses SQL Server itu ada step by step-nya dia. Oke, sampai sini paham? oke. Pak, saya sudah install SQL Server, tapi fiturnya ininya SQL Server Data Tool-nya, manajemen studionya belum ada, dan juga satu lagi apa misalnya kebutuhannya apa gitu. Berarti Mas April lakukan proses instalasi lagi. Perhatikan, apakah fiturnya itu sudah masuk hasil checklist atau belum. Oh, berarti harus uninstall dulu Pak. Nggak usah diinstal, instalasi lagi aja. Di SQL Server itu kan bisa tuh, kan masih ada tuh, apa namanya, filenya itu masih ada tuh, installernya. Installer Sudah masih ada. hilang. Oh, sudah hilang. Wah, kenapa? Langsung dihapus ya, kebesaran ya. Hmm. Kan sih kemarin karena lagi bersih-bersih laptop aja. Oh, gitu. Iya, kalau SKT itu berarti seperti itu. Kalau yang 2014, 16 ya, itu dia step by step tuh. Ada training, installation, untuk pilih installation tuh nanti ada step by step. Nah, pada saat di instalasi ini juga kita disuruh milih tuh mau fitur apa sih yang mau diinstal di untuk SQL Server itu. Betul nggak?
Betul, Pak. Nah, iya itu. Jadi yang diperhatikan itu. Misalkan Mas April atau teman-teman yang merasa pas sudah cek SQL Server, tapi kok saya cek SQL Server dan tentunya belum ada. Berarti pada saat proses instalasi fitur tersebut belum terchecklist. Nah, lakukan install lagi untuk SQL Servernya. Tidak perlu install ulang, cukup diinstal lagi aja. Hati-hati dilihat pada saat dia install lagi di pilihannya itu juga sudah ada fitur-fitur yang sudah diinstal itu sudah di checklist di step by stepnya itu. Nanti ditambahkan aja, kok ini bisa belum ada apa? Jangan-jangan yang ini nih checklistnya nih fiturnya nih. Nah itu di checklist aja terus diinstal lagi. Oke, cukup jelas Mas April? Udah ya, aman ya? Teman yang lain bagaimana? Teman yang lain bagaimana? Tidak ada pertanyaan lagi, Mas April atau yang lain? Ini yang saya Mas April aja. Teman-teman yang lain kayaknya masih di jalan nih. Aduh, hati-hati ya teman-teman ya. Untuk tugasnya ada pertanyaan Mas April? Aman ya? Sejauh ini ya, Pak. Ya, Sejauh nanti ini aman, Pak. Nanti saya tanyakan lagi di grup, Pak, kalau ada. oh ya betul, nanti ditunggu ya teman-teman semua yang tidak ada pertanyaan lanjutan. Bagi teman-teman yang belum standby, saya tunggu pertanyaan di grup ya teman-teman semua ya, supaya teman-teman punya sesuatu yang kita gunakan untuk kebutuhan presentasi kita di minggu berikutnya teman-teman semua ya. Oke, baik, terima kasih banyak buat teman-teman semua. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup aja pertemuannya Mas Akil ya. Setuju nggak kalau saya tutup? Boleh, Pak. Boleh? Atau masih Boleh, ada boleh, Pak. pertanyaan? Atau masih ada pertanyaan dari Mas April? Silakan. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya? Mas Angga sudah masuk Iya, lagi betul. belum? Mas Angga sudah masuk lagi belum ya? Kita Mas Angga, UTS-nya jangan praktek dulu, Pak. kenapa? Cukup, UTS-nya jangan Pak. praktek dulu. Cukup. Oh, UTS jangan praktek, boleh, Iya, boleh. Atau mau di voting, UTS-nya mau praktek atau teori juga boleh, teori. silakan. UTS-nya teori dulu, Pak. UTS-nya teori dulu, Pak. Saya belum siap. Ya, boleh, boleh. Kita teori dulu UTS-nya ya. Iya, iya, Oke, teori dulu, Pak. berarti nanti kalau udah siap, langsung praktek UTS-nya. Yo, Wah, Langsung aja, Pak. wah. hah? Set dah. Dia baru join pertengahan langsung ngegas main praktek, Pak. Luar biasa, Mas Angga itu, Pak. Biasa jeboknya Pak, lulusan bangkit, begitu memang. Eh, Kalau bangkit mah luar biasa memang. Oh, belum siap. iya. Oke. Udah, berarti sementara minta tolong buatin Google Doc-nya dulu ya untuk tugasnya ya. Mbak Nada atau teman-teman yang lain ya. Oke. Mas Angga, masih ada pertanyaan nggak nih? Saya rencana sama Mas April mau tutup nih kalau udah tidak ada nih. Belum ada apa paling nanti di tele Pak ya. Saya chat lah kalau bingung gitu. Oke, berarti setuju nih untuk ditutup pertemuannya nih. Iya Pak, setuju Pak. Oke, setuju. Mbak Nada, setuju nggak? Mbak Nada masih standby, setuju nggak kalau kita tutup pertemuannya nih? Oh, ngikut aja. Oke. Oke, kalau begitu kita tutup aja pertemuan kita ya pada hari ini. Kita sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Semoga teman-teman selalu dijaga kesehatannya teman-teman semua ya. Selamat malam buat teman-teman semua. Malah Pak, makasih Pak. Selamat malam Mas Angga, Mas April, Mbak Nada, dan teman-teman yang lain. Saya Malam, izin Pak. ya teman-teman semua ya.